Pagar laut di perairan Tangerang bergulir ke soal adanya sertifikat HGB dan SHM di area di sekitar pagar laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menegaskan tidak boleh ada sertifikat di wilayah laut. Polemik pagar laut di Tangerang kini mulai terang benderang. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid pun sudah buka suara dan mengakui bahwa pagar laut Tangerang mengantongi sertifikat hak guna bangunan. Nusron menyebut jumlah sertifikat hak guna bangunan mencapai 263 bidang dan dimiliki atas nama sejumlah perusahaan hingga perorangan dengan pemilik terbanyak atas nama PT Intan Agung Makmur 234 bidang. Bahkan dari temuan ATR BPN ada 17 bidang berstatus sertifikat hak milik. Total luas area dengan status HGB tersebut lebih dari 537,5 hektar atau 5.375.000 meter persegi. Masing-masing kafling pun memiliki luas bervariasi mulai dari 3.458 meter persegi hingga yang terluas 60.387 meter persegi. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Jumlahnya tadi sudah saya sampaikan 263 bidang dalam bentuk SHGB, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau saudara-saudara ingin tanya dari mana siapa pemilik PT tersebut, silakan cek ke AHU, Administrasi Hukum Umum, untuk ngecek di dalam aktenya. Persoalan pagar laut ini pun ternyata sampai ke istana. Senin 20 Januari 2025, Menteri KKP Sakti Wahyu Tronggono berpayung di tengah hujan bergegas datang ke istana usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan duduk perkara pagar laut di Tangerang. Setelah bertemu Presiden Prabowo, Menteri KKP dalam keterangan pers yang menekankan bahwa sertifikat hak guna bangunan dari pagar laut di Tangerang, Banten adalah ilegal. Pembangunan di ruang laut perlu memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan, sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya yang atas nama siapa saya tidak hafal ya, teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Kenapa? Pagar bambu yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten rencananya akan dibongkar pada Rabu 22 Januari 2025. Keputusan tersebut diambil setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut. Pembongkaran bersama juga akan melibatkan Bakamla, Baharkam hingga Persatuan Nelayan. Tim Liputan, Metro TV. Kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya,
Sebanyak 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik diterbitkan di wilayah Kabupaten Tangerang area berdirinya pagar laut. Sementara itu Menteri KKP menyebut di dasar laut tidak boleh ada sertifikat, sehingga sertifikat di area pagar laut ilegal. Lalu bagaimana bisa terbit sertifikasi hak guna bangunan di wilayah perairan tersebut? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan ahli kemaritiman IPB Ahmad Solihin. Selamat sore Pak Solihin. Selamat sore Mas Indra. Pak Solihin, kalau soal kasus pagar laut ini sebenarnya masyarakat kita semua ini menjadi dibuat terbengong dua hal, Pak. Satu adalah seolah-olah institusi negara ini sama-sama baru mengetahui soal pagar laut sepanjang 30 lebih kilometer yang lokasinya tidak jauh dari tentu saja pusat ibu kota Jakarta begitu ya, pusat kota Jakarta ya. Tapi juga yang lebih mencengangkan lagi yang kedua ini Pak, ada sertifikatnya ternyata di lautan itu. Apa respon atau reaksi pertama Anda sebagai ahli kemaritiman mendengar ternyata ada sertifikat HGB dan SHM di Laut Banten ini Pak? Baik, pertama jelas tidak terlalu kaget karena di dalam regulasinya Permen ATR BPN 17 tahun 2016 dan Permen ATR BPN 18 tahun 2021 itu memberikan peluang untuk hak atas tanah di perairan. Jadi sebenarnya ini yang saya tidak kaget, tetapi memang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ini bisa keluar regulasi ini padahal pemerintah Indonesia dalam hal ini teman-teman NGO menggugat keberadaan Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang HP3, hak pengurusan peran pesisir. Dan gugatan oleh NGO tersebut dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan keluarnya putusan MK nomor 3 tahun 2010. Artinya tidak ada lagi rezim hak di dalam perairan, yang ada rezim izin. Karena di dalam perbaikan terhadap revisi Undang-Undang 1 2014 itu adalah keluarlah rezim izin, bukan rezim hak. Nah, kenapa di teman-teman ATR BPN masih menggunakan rezim hak? Karena di dalam laut tidak ada yang namanya hak penguasaan atau hak yang kepemilikan. Karena ini adalah terkait dengan nasib hajat hidup masyarakat nelayan, saudara-saudara kita yang bergerak di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu satu. Memang yang kedua, tentang HGB ini juga menjadi pertanyaannya adalah tidak mudah untuk mengeluarkan sertifikat karena harus teman-teman ATR BPN memperhatikan pasal 197 ayat 1 Peraturan ATR BPN nomor 18 tahun 2021 bahwa pemberian hak atas tanah di perairan itu harus didahului dengan persetujuan atau konfirmasi KKPRL kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Nah, kalau memang teman-teman, makanya tadi dari Pak Indra Pak Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa ilegal misalkan, berarti kan selama ini tidak ada tuh persetujuan atau konfirmasi KKPRL dari KKP. Nah, itu satu. Yang kedua yang menjadi sorotan adalah tentang keluarnya sertifikat apabila penguasaan tersebut disertai dengan bukti secara turun-temurun dilakukan selama 20 tahun berturut-turut. Nah, ini syarat berikutnya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka susah. Nah, ini sebenarnya keluarnya pasal 198 ayat 2 ini saya meyakini bahwa itu bentuk perhatian pemerintah kepada saudara-saudara kita suku Bajo misalnya yang menetap di atas laut. Nah, itu perlu dilindungi gitu. Tapi kenapa ini keluar di Tangerang yang bukan masyarakatnya tinggal di atas? Betul. Memang nanti ada juga misalnya pernyataan bahwa itu dulunya tanah yang kemudian terabrasi menjadi perairan. Nah, harusnya itu ada pelepasan fungsi di situ dari daratan menjadi laut, tapi tidak dilakukan juga oleh pemerintah. Nah, ini juga menjadi masalah. Nah, dengan tidak adanya pelepasan, maka mungkin yang pemilik tanah sebelum yang daratan itu bayar SPT tahunan dan sebagainya gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita sehingga kok bisa kecolongan. Dan misalkan tahun 2003 tercatat ada sekian sertifikat SHM, jelas itu ilegal. Kalau tadi Pak Menteri mengungkapkan bahwa jelas ilegal karena tidak ada syarat persetujuan atau konfirmasi KKPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Begitu Mas Indra.
pengurusan sertifikasi seperti ini tuh menurut Anda sejauh pemahaman Anda, karena kita bicara juga soal di maritimnya ya, itu berlapis, bertingkat dan melalui seleksi yang cukup ketat tidak Pak? Karena kalau kita lihat apakah nantinya mungkin ini narasinya akan berujung pada satu pihak tertentu saja yang akan kemungkinan disalahkan begitu Pak? Sebenarnya memang ketika ada proses pengurusan persetujuan, KKP akan sangat ketat di dalam melakukan penetapan. Misalnya, kalau memang tanah tersebut sudah di dalam rencana tata ruang ditetapkan bahwa ternyata dari wilayah Girik yang sudah misalkan dulunya tanah menjadi laut, maka ketika dikonfirmasi peruntukannya sudah berubah dari yang dulunya mungkin pemukiman sudah berubah menjadi kawasan perikanan, menjadi area perikanan tangkap, area perikanan budidaya. Jadi kalau direklamasi pun tidak akan sesuai dengan peruntukannya. Pasti akan terjadi pelanggaran atas alokasi ruang. Nah, jadi di sini makanya KKP, Pak Menteri Kelautan dan Perikanan merasa bahwa ini ilegal karena tahun 2023 bisa jadi KKP tidak diajak ngobrol mengenai bagaimana persetujuan dan konfirmasi KKPRL. Nah, di situ sudah kelihatan nanti poin berikutnya baru teman-teman misalkan ATR BPN dengan asas hukumnya bahwa boleh hak atas tanah di perairan akan mengurusnya. Nah, cuman dalam sejarahnya juga tadi akan tidak bisa ya karena undang-undangnya saja dengan Undang-Undang 1 2014 dari hak menjadi izin, kemudian putusan MK nomor 3 tahun 2010 itu jelas tidak memberikan mandat tentang adanya penguasaan atas wilayah laut. Nah, ini yang menurut saya sih harusnya ketat di dalam mencermati. Bahkan ketika misalkan keluar sertifikat, ATR BPN harusnya mengecek ulang itu darat atau laut gitu. Begitu Mas Indra. Menurut Menteri ATR Kepala BPN ya, Pak Nusron Wahid menyatakan bahwa ini terbit atau sertifikasi ini terbit pada tahun 2023. Artinya ya kurang lebih masih setahun lebih yang lalu lah keluar ini Pak. Berarti di bawah 5 tahun. Sementara putusan MK itu 2010 kan, yang dari hak menjadi izin, berubahnya begitu. Jadi tidak boleh di apa-apa menjadi hak ya di situ ya. Nah, artinya ini jelas pidana berarti Pak ya. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang 6 tahun 2023 memang terkait dengan pagar lautnya. Setiap bangunan laut yang tidak pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak memiliki izin, maka dia memang sanksi administratif. Tapi kalau terjadi perubahan fungsi, maka dia jatuhnya akan pidana. Tapi dalam konteks ini saya melihat bahwa baru terjadi pelanggaran sanksi administratif yang dikenakan karena tidak punya izin. Yang kedua belum mengarah kepada perubahan fungsi karena hanya misalkan untuk pagarnya menggunakan bambu dan di situ kita ketahui bahwa wilayah Tangerang itu kan lumpur, pasti tidak ada lamun di wilayah situ dan tidak juga terumbu karang sehingga tidak ada habitat yang rusak. Yang saya selalu berulang mengatakan bahwa yang paling terganggu adalah masyarakat nelayan yang mereka harus memutar ketika melakukan menuju wilayah penangkapan ikan atau misalkan menuju alat tangkap bagan tuh. Yang mungkin alat tangkap bagan hanya jadi 4 mil 5 mil tapi ketika harus memelipir sejauh 30 km itu perlu ongkos tambahan buat membeli bensin. Oke. Gitu, tadi ada garis bawahi sejauh ini kalau lihat dari pagarnya itu adalah sanksi administratif. Kemungkinan Anda melihatnya seperti itu. Tapi kalau dengan terbitnya sertifikat dan sertifikat ini ada 263 HGB plus 17 hak milik SHM, Pak. Ini nggak sedikit ini, Pak. Itu dan disebut oleh menteri bahwa itu ilegal. Berarti kan pidana ini, Pak. Saya memang belum memahami mengarah ke arah pidananya, tapi kalau saya melihat bahwa karena bisa jadi teman-teman yang mengurus sertifikat ini karena mengacu kepada Permen ATR BPN 18 tahun 2021, secara hukum mereka ketika keluar sah-sah saja gitu. Tapi prosesnya yang perlu diperhatikan, misalnya tadi, apakah sudah melakukan persetujuan atau konfirmasi KKPRL kepada KKP. Kalau misalkan belum dilakukan dan ternyata Pak Menteri Kelautan dan Perikanan merasa bahwa tadi ilegal, karena berarti kan selama ini teman-teman KKP tidak melakukan persetujuan atas KKPRL
di wilayah itu dengan atas SHM yang ada. Gitu. Jadi kalau saya melihatnya memang berarti makin ilegal lagi dong kalau pidana, misalnya KKP sampai tidak mengetahui, maka sertifikat itu makin ilegal. Dan bukankah itu kemudian diterbitkan palsu berarti Pak, kalau begitu kemudian? Masalah palsu saya masih belum tahu ya Mas Indra. Tapi yang saya pahami misalnya yang mengeluarkan negara juga, artinya dengan acara BPN. Jadi kalau mengatakan bahwa palsu, kecuali misalkan teman-teman pemilik memalsukan, tapi saya masih belum melihat unsur itu. Yang saya lihat bahwa itu resmi dikeluarkan oleh ATR BPN, makanya ada di dalam aplikasi Rupa Bumi misalnya. Sehingga artinya ini sepengetahuan teman-teman ATR BPN. Nah, yang itu dia. menjadi sorotan kalau saya bukan kepada pemilik lahan yang mengajukan, tapi kepada pemerintahnya sendiri. Pemerintahnya Gitu. sendiri. Nah itu Pak yang ingin kami lihat ya. Nanti dari soal yang mengajukan ini kan soal yang satu hal lagi. Kalau kemudian ada sertifikat yang dikeluarkan dan diketahui oleh kementerian itu misalnya, kemudian di kemudian hari dikatakan itu oleh kementerian yang lain itu ilegal, padahal syarat untuk keluar sertifikat itu harus melibatkan, tadi Anda menyebutkan KKP tadi kan harus mengetahui. Nah, Betul. itu kan, dan sementara ada aturan putusan MK, kan nggak bisa Pak pakai alasan ada aturan yang lain yang mungkin nggak mengetahui putusan MK, kan nggak bisa Pak hukum begitu berjalannya. Atau bagaimana menurut Anda? Ya, masalahnya buktinya sampai saat ini Permen ATR BPN artinya berfungsi. Kalau berfungsi, memang tahun sebelumnya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan menteri hanya di tingkat Biro Hukum di KL sendiri gitu ya. Tapi kalau pasca Undang-Undang Cipta Kerja saya melihat bahwa udah sangat ketat keluarnya peraturan menteri. Jadi harusnya tidak lolos. Tetapi untuk Permen ATR BPN 18 tahun 2021 saya tidak tahu nih. Kenapa misalkan masih bisa lolos dengan harusnya diharmonisasikan di tingkat Seknek misalkan atau di BPHN terkait dengan ini jelas-jelas bertentangan dengan putusan MK tahun 2010 dan bertentangan dengan Undang-Undang 1 2014. Jadi lebih kepada yang perlu diperhatikannya adalah mohon maaf bahasa lainnya cacat hukumnya di dalam Permen ATR BPN ketika bertentangan dengan Undang-Undang 1 2014 dan dengan putusan MK tahun 2010. Di situnya yang bermasalah. Nah, kalau misalkan lagi-lagi bahwa saya masih belum melihat ke arah kepemilikan, tapi di arah pemerintahnya sendiri nih sudah memahami bahwa gugatan NGO terhadap undang-undang pesisir itu dikarenakan adanya hak pengusahaan yang berpotensi merugikan nelayan, karena ketika ada hak di sana, maka pasti nelayan akan dikalahkan oleh para pemilik modal besar. Makanya itu salah satu keputusan Hakim MK waktu itu memutuskan bahwa dimenangkannya perkara ini kepada penghapusan HP3 karena itu Mas Indra. Oke, baik. Ini kalau kita merunut, sebenarnya saya ingin mendengar dari aparat penegak hukum ya. Dalam hal ini yang baru kita dapatkan ini pernyataan dari KPK melalui juru bicara yang mempersilahkan masyarakat yang punya bukti untuk melapor. Artinya di sini kemungkinan dugaan-dugaan adanya tidak sesuai prosedur dalam menerbitkan sertifikat itu sudah mulai dilirik KPK, kurang lebih seperti itu. Apakah menurut Anda memang dari yang akhirnya memegang sertifikat itu ada 234 bidang begitu ya, dipegang oleh PT Intan Agung Makmur, lalu 20 dipegang oleh PT Cahaya Inti Sentosa dan 9 oleh perseorangan. Ini bisa mulai ditelusuri oleh KPK menurut Anda bagaimana? Jelas. KPK memang harus turun, maka saya katakan sekali lagi di dalam terbitnya sertifikat ini memang saya melihat ada kejanggalannya. Misalnya oke lah misalkan para penyelenggara negara abai kepada putusan MK nomor 3 tahun 2010. Tetapi yang harus menjadi perhatian berikutnya adalah bagaimana mungkin sertifikat ini bisa keluar karena ada pasal klausul jelas di dalam Permen ATR BPN 18 tahun 2021 itu di state bahwa hak atas tanah itu boleh dikeluarkan, boleh diurus dan sebagainya setelah mendapatkan persetujuan atau konfirmasi. Jadi kalau misalkan ini langsung potong kompas, nah ini menjadi temuan seharusnya karena syarat pertama aja sudah dilanggar oleh pemberi sertifikat. Itu Mas Indra. Jadi kalau memang KPK masuk wajib KPK harus masuk di wilayah ini. Gitu. Dan yang tadi yang syarat yang kedua lagi yang
yang ATN BPN sendiri mencoba untuk saya melihatnya mengabaikan pasal 198 ayat tentang terkait dengan bagaimana tata cara hak yang boleh mendapatkan sertifikat itu. Tadi yang saya katakan bahwa secara turun-temurun 20 tahun dan berturut-turut. 3 kata kunci yang di dalam pasal 198 itu. Nah, itu yang di dalam 2 ini saja saya yakin untuk terbitnya sertifikat hak atas tanah di laut itu bertentangan. Terjebak oleh 2 pasal itu. Baik, Pak, saya ingin bertanya kepada Anda sebagai pakar kemaritiman ya, Anda melihat wilayah laut kita ini kemudian terjadi hal-hal seperti ini. Bahkan mungkin muncul di beberapa daerah lain, tapi belum bisa mungkin kita untuk diskusikan ya. Karena kita akan melihat perkembangannya seperti apa. Kabarnya ada di beberapa wilayah, di Bekasi, bahkan di Surabaya dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini terlihat yang penting ini dicabut dulu. Kan ini perkembangan beritanya, Pak. Dicabut dulu agar selesai. Tapi Anda sebagai pakar atau ahli kemaritiman melihat tentu saja sangat concern dengan laut kita begitu Pak ya. Ini sudah ada patok membuat pagar, ibaratnya tanah negara dipatok oleh orang dan ada sertifikatnya yang jelas sertifikat itu bertentangan dengan aturan. Dalam hal ini adalah putusan MK yang membatalkan tentang HP3 tadi begitu Pak ya. Nah, menurut Anda ini tidak boleh berhenti di sekedar pencopotan pagar, tapi ada proses penindakan hukum yang tegas. Betul, karena memang perlu dipahami juga antara sertifikat tadi dengan pagar lautnya itu 2 hukum yang berbeda. Karena kalau yang bangunan pagar lautnya itu kena rejimnya adalah bangunan laut, karena dia menetap. Ketika dia menetap, maka dia harus punya PKKPRL. Nah, di sini yang pertanyaannya adalah apakah yang memagari laut itu punya PKKPRL? Beda tadi dengan sertifikat. Ya, tapi dalam konteks ini mereka harus punya persetujuan PKKPRL tentang bagaimana mereka mendapatkan izin untuk memasang bangunan di situ. Dan saya melihat bahwa tadi bangunan tidak punya izin, makanya misalnya stop dulu gitu ya. Yang saya melihatnya bahwa memang di sini yang saya katakan tadi di awal ini harusnya langsung masuk ranah kita mengedepankan tentang sanksi administratif dulu, karena yang dilanggar adalah tidak punya izin. Saya belum melihat tadi unsur kerusakan dalam hal ini adalah kerusakan lingkungan karena alih fungsi kepada lautnya, karena dia hanya dipancang gitu ya. Yang terganggu adalah nelayannya saja. Karena di sini saya yakin agak berat ada terumbu karang dengan kekeruhan seperti ini gitu, dan lamun pun kayaknya nggak ada gitu. Dan untuk itu saya melihatnya tidak ada fungsi perubahan fungsi di dalam konteks berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka yang dikejar adalah sanksi administratif, meskipun di sini sangat murah ya, di situ bisa jadi mahal. Kalau yang pidananya yang 3 bulan kurungan, sanksinya 500 juta, tapi sanksi administratif bisa besar gitu, karena nanti dihitung berdasarkan rumus yang dibangun oleh teman-teman PSDKP misalnya di Menteri Kelautan dan Perikanan. Begitu Mas Indra. Mengatakan bahwa rezim hukumnya berbeda antara yang pagar dan sertifikat begitu ya. Tapi bagaimana Pak kalau sudut pandangnya begini? Gara-gara ada sertifikat, yang pemilik sertifikat entah pengurusannya tadi disebut nggak sesuai prosedur atau ada unsur suap di sana, makanya perlu dipanggil juga itu 234 bidang yang dimiliki PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Indri Sentosa serta 9 perseorangan tadi ya untuk yang HGB dan juga SHM bahkan. Gara-gara ada sertifikat itu, maka mereka berani mematok Pak dengan pagar tadi. Itu bukankah satu hal yang terkait dalam konteks bangunan hukumnya? Ya, kalau saya lihat memang kalau terkait, misalkan siapapun pemilik lahan pasti dia akan memagari tanahnya atau lahannya misalnya. Dalam konteks ini keterkaitannya di situ. Sekali lagi saya tekankan bahwa dalam konteks sertifikat itu lebih kepada tadi rejim kepemilikannya. Tapi kepemilikannya harus dilalui dengan 2 syarat. Tapi kalau mengenai bangunan laut, memang yang harus diurus terlebih dahulu juga tetap persetujuan KKPRL. PKKPRL-nya harus memiliki izin terkait dengan bangunan laut, yang nanti akan dihitung berdasarkan nanti larinya ke PNBP dan sebagainya. Jadi memang kalau masalah keterkaitan terkait, tetapi saya selalu mengatakan bahwa ini 2 hukum yang berbeda.
Karena yang satu lebih kepada sertifikatnya, yang kedua lebih kepada dia melanggar atas alokasi ruangnya. Kalau misalkan memang ada yang mengungkapkan begini, ini tanah ini dulunya tanah bukan laut gitu. Sehingga kami tidak salah dengan menggunakan girik gitu. Saya katakan sekali lagi bahwa ketika di dalam rencana tata ruang Provinsi Banten kemudian dia menetapkan bahwa daratan tadi sudah dialokasikan sebagai kawasan budidaya atau kawasan perikanan tangkap, maka ketika mereka mau reklamasi dan sebagainya itu jelas tidak akan diberikan izin oleh KKP. Makanya mereka nanti ketika pemanfaatan nggak bisa. Jadi memang bagi saya keterkaitan iya. Sebagai pemilik lahan pasti dia akan mengamankan lahannya, tetapi dalam konteks hukumnya ini dua hal yang berbeda antara sertifikat dengan bangunan laut. Begitu Mas Indra. Pak Solihin, Anda tadi tegas juga menyampaikan memang ini harus ada penindakan hukum, tidak hanya sekedar mencopot pagar laut yang sekarang tertancap begitu ya di Laut Banten. Dan tentu mungkin saya sih yakin Anda sepakat juga bahwa 30 km ini di laut terutama itu bukan jarak yang kecil, jarak yang jauh ini 30 km kan Pak ya? 30 km lebih. Betul. Ini saya bertanya kepada Anda terkait begini Pak, karena ada sebagian masyarakat juga tentu saja yang kemudian menduga-duga kok aneh beberapa institusi negara kita nggak tahu dan terkesan ini baru. Bahkan keterangan mungkin dari beberapa masyarakat yang disampaikan di berbagai media juga sudah pernah protes, bahkan mengajukan keberatan, melaporkan dan lain sebagainya. Tapi respon kita yang kita tangkap beberapa waktu terakhir ini kan menyatakan seperti seolah-olah ini baru tahu, tidak tahu selama ini. Perlukah juga Pak misalnya ada penindakan terhadap pengabaian ini menurut Anda? Jelas, Pak Mas Indra. Dalam masalah pengawasan ini, saya meyakini pemerintah dan dalam ini baik KKP maupun ATR BPN tahu, tapi tidak ada tindakan. Kalau saya melihatnya, karena ini bukan artinya ini sudah kasat mata. Bahkan kalau saya melihat berinformasi juga gitu ya, ini sudah berjalan 6 bulan ke belakang gitu. Jadi bukan bagi saya. Pasti semuanya sudah tahu, tapi karena tekanan publik yang tidak ada dan sekarang baru bergerak dan di era ketika masa Pak Prabowo 100 hari misalnya dan pemerintahan baru ada harapan, kita berharap banyak gitu. Itu menjadi menjadi trigger ini mencuat ke permukaan. Saya yakin baik KKP maupun ATR ini sudah tahu masalah ini. Bukan ini dan masalah ini kan sebenarnya bukan hanya di wilayah Tangerang saja, bukan di Bekasi saja gitu, bahkan di wilayah-wilayah yang lain. Gitu ya. Karena ini kan pemasangannya fisik Pak ya. Pak ini kan pemasangannya fisik nih, pagar-pagar bambu panjang pasti, bambu-bambu kuat dan membawanya itu bambu untuk 30 km itu kan pasti menggunakan truk yang konvoy dan pasti terlihat kasat mata lah Pak ya. Kayak misalnya apakah tidak terpantau oleh misalnya nih Pak Polairut ataukah mereka yang berwenang melakukan pengamanan di lautan, menurut Anda pasti terpantau lah ini ya? Pasti. Saya pastikan ini terpantau dan terlaporkan, bukannya terpantau dan terlaporkan kepada pimpinan masing-masing. Namun belum ada gerakan karena tidak ada tekanan, saya melihatnya. Jadi kalau masalah misalkan pengawasan, saya yakin DKI Jakarta, teman-teman Polsus atau misalkan pengawas perikanan, mereka juga ketika bergerak ke laut pasti menemukan kejanggalan dan pasti akan melaporkan kepada pimpinan masing-masing, baik di Provinsi Banten, DKI Jakarta misalnya tetanggaannya, maupun ke KKP maupun ke ATR BPN, pasti mereka udah tahu. Saya yakin udah tahu. Oke, baik. Kita nantikan seperti apa nanti proses penegakan hukum karena ini sudah disampaikan sertifikatnya ilegal dan lain sebagainya. Pak, tapi satu hal, Anda karena pakar kemaritiman saya ingin tanya, apakah mungkin Pak bambu-bambu yang dijajar itu akan bisa menyebabkan reklamasi secara alami? Kalau kita pernah dengan program KKP pernah juga melakukan program namanya hybrid engineering. Kalau saya lihat dengan bangunan bambu seperti itu agak berat dapat dikatakan terjadi reklamasi alami. Karena satu, jaraknya berjauhan antar bambu misalnya. Yang kedua, dari pinggir pantai terlalu jauh. Yang jebakan-jebakan misalnya teman-teman di Karangsong ketika menjebak
kawasan yang dulu abrasi menjadi kawasan sekarang mangrove gitu ya, perlindungan mangrove. Mereka membangun dengan 3-4 meter, 5 meter, terus mereka bertambah lumpurnya tersedimentasi, tertumpuk, padat, bergerak lagi ke depan dan sebagainya. Itu yang dilakukan yang benar gitu. Jadi kalau misalkan seperti ini, saya masih belum lihat ada reklamasi alami karena jaraknya sangat jauh gitu antar bambu. Sehingga dengan teori reklamasi alami kok saya nggak melihat tidak terjadi itu. Oke, karena itu diyakini oleh Menteri KKP menyatakan bahwa itu akan bisa diharapkan terjadi reklamasi alami. Tapi ya udahlah, kita lihat nanti seperti apa pencopotan pagarnya dapat berjalan lancar, nelayan tidak terganggu lagi, dan ada proses penegakan hukum tentu saja sebagai deterrent effect ya, atau efek jera agar tidak ada lagi orang-orang yang berani melakukan pematokan seperti ini. Terima kasih Pak Ahmad Solihin, ahli kemaritiman IPB. Selamat sore Pak. Pemirsa, pada pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat, selain mengundang rekan politiknya, Donald Trump juga mengundang 7 pemimpin raksasa teknologi dunia, The Magnificent Seven. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.